suara Money Menjerit. Hey Suffers, balik lagi sama aku Ika Liva di show aku Julitin Kuy Kuy Kuy. Gengs, kali ini kita mau ngejulitin apa sih? Pasti kalian tuh sering banget nemu orang-orang beginian. Nemu orang-orang yang istilahnya mempromosikan, menawarkan diri mereka supaya apa? Supaya dapat duit. Tapi ini bukan melacur ya. Ini beda, menawarkan dirinya itu supaya dia dapat duit dengan cara bisnis. Jadi apa itu? MLM. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu MLM, itu tuh singkatan dari multi level marketing. Itu tuh strategi pemasaran di mana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan mereka, tapi juga atas penjualan sales lain yang mereka rekrut. Makanya kalau semakin banyak orang yang direkrut, mereka juga dapat duit. Tapi gengs, aku di sini nggak akan ngebahas tentang MLM-nya itu, tapi lebihnya kayak orang-orang yang pernah menjadi korban gitu. Karena notabene-nya MLM itu tuh kayak, mungkin kalau orang yang tahu bisnis itu tuh itu cuman bukan sampah juga, tapi gimana? Sebenarnya gini, orang yang merasakan pahitnya tuh yang paling di bawah gitu. Yang orang yang di atas kayak si levelsnya yang punyanya, mereka mah nikmatin duitnya gitu loh. Tapi yang sengsara itu yang di bawah-bawahnya gitu loh. Jadi di sini gue akan bawa guest ya. Nah, guest gue ini tuh dulu tuh pernah menjadi salah satu korban dari MLM pas dia lagi SMA. Oke Mbak, bisa kenalan diri Mbak? Bagaimana ya? Halo semuanya pendengar, saya korban. Harusnya suaranya yang kayak di investigasi gitu nggak sih yang suaranya? Suaranya kayak suara yang halo nama saya. Ya jadi gue mungkin udah sering dengar suara seperti ini. Gue Alex, salah satu content creator di Wave Suara, dan memang betul sekali saya jadi tuh dulu gue sempet jadi korban MLM zaman SMA. Berapa lama tuh? Berapa lama sih? Berapa tahun yang lalu? Bukan berapa lama lu join. Oh, tapi untungnya gue jatuhnya itu nggak terlalu lama, kan ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Gue sih sekitar 1 bulan 2 bulan langsung kayak udah anjing ini kayak maaf family friendly, maaf pip. Jadi tuh kayak 1 bulan 2 bulan gue udah sadar kalau ini sepertinya ada yang salah. Saya mencium aroma tidak sedap gitu. Ya udah deh, jangan dibahas. Jadi emang gitu deh pokoknya. Kalau andai kata mungkin pendengarnya Julitin Kuy itu mungkin sering denger banget istilah MLM ya. Kayak MLM itu emang bener, itu cara sebenarnya technically speaking mereka gak gimana ya, mereka tuh gimana sih, mereka tuh sebenarnya ini nggak sih kriminalitas nggak sih itu tindakannya? Sebenarnya kalau disebut kriminalitas tuh yang nggak ada label ya, yang maksudnya nggak terdaftar. Kan ada tuh bisnis yang nggak terdaftar. Iya. Jadi tuh itu kalau itu yang kriminal. Jadi tuh kayak kalau multi level marketing itu kan sebenarnya kan udah ada dari zaman dulu nih setahu gue. Kayak perusahaan yang namanya MW itu, mereka tuh pakai multi level marketing nih untuk jualan produk mereka. Tapi mungkin itu yang legal ya. Kalau yang sekarang mungkin sebenarnya sih kalau menurut pendapat gue MLM itu mungkin karena udah terlalu banyak kasus makanya namanya negatif nih. Kalau gue bilang kalau Anda kata secara hukum ada juga yang benar ternyata. Karena contohnya kayak Tumblr yang botol itu atau Oriflame, mereka kan juga pakai MLM. Iya, itu tuh sebenarnya MLM. Tapi ya. itu kan terdaftar Dan ada produknya gitu loh. Jadi makanya itu legal aja, sah-sah aja gitu. Kalau andai kata yang kayak bodong-bodong, gue sih nggak tahu karena kan kebetulan hostnya Juliet ini sama gue satu kampus kita. Gue ya satu kampus di satu kota di Indonesia lah. Nggak perlu sebutin yang mana. Dan kita tuh sering banget. Jadi tuh di kantin kita banyak banget ya sih yang nawarin MLM. Dan gue matiin ini orang bego-bego banget anjir. Gue sih dulu juga bego sih. Mau gimana? Jadi emang gue dulu tuh SMA itu gue inget banget dia tuh. Itu gimana? Lupa. Jadi tuh waktu itu pertama kali gue kenal dari teman gue.
Oh. Jadi tuh gue kan sekolah di sekolah swasta. Temen gue ada yang anak semansa satu kota gitu, dan dia tuh ngenalin gitu nih, gini. Dan salah satu hal yang gue ngeh gitu dari seorang MLM ini, mereka itu rata-rata gila, mulutnya manis-manis banget coy. Dia tuh emang mereka tuh Pembual gitu ya. gila, bullshit banget anjir, mulutnya udah kayak laki. Gimana? Jadi mereka nggak tahu ada pelatihannya atau gimana. Ada Ya kayak gitu. Mereka tuh gila, ngomongnya tuh manis-manis banget sih. Itu aduh, kalau andai kata lu denger sekarang tuh kayak menjanjikan ini itu manis banget janjinya. Dan emang sebenarnya kenapa gue awal-awalnya nggak termakan rayuan itu, anjay, karena mungkin mikir anak SMA bisa ngasilin duit sendiri kan, seneng tuh ya. Dan begitu pertama kali gue nyoba, emang bener nih awal-awalnya tuh emang gue dapet kayak ada timbal baliknya gitu loh. Jadi tuh gue ngeluarin uang sekian, mereka ngasih satu produk. Produknya ini tuh bisa gue jual, bisa gue gunakan sendiri. Mereka bilangnya seperti itu. Produknya tuh kayak obat vitamin suplemen gitu. No. Kayak lu tau propolis gak? Enggak. Jadi tuh kayak obat tetes madu gitu yang buat minum. Jadi diminum. Nah itu emang, tapi kan sekarang banyak banget nih di apotek. Dan itu mereka ngasih produknya itu bisa kita jual. Kalau kita jual tuh emang harganya tuh sama yang kita bayar. Kalau enggak ya udah konsumsi sendiri. Nah kalau andai kata lu bisa ngajak orang, lu tuh dapat bonus. Kebetulan karena mulut gue juga manis, gue sempet tuh ngajak beberapa orang, 3 atau 4 orang, dan emang balik uangnya ke gue. Tapi nggak balik sebanyak yang gue keluarin. Emang sorry nih, pas itu lo ngeluarin berapa duit? Jadi pertama kali, berapa ya? Udah lama banget. Kalau nggak salah pertama kali gue ngeluarin itu 700.000. Tapi itu lu bayangin anak SMA gede banget deh nilai segitu ya. Benar. Itu tahun 2012 atau 2013. Secara pasti duit jajan lo nggak? Itu duit jajan gue, duit tabungan. Aduh bego banget gue emang. Gue tuh rasanya pengen minjem mesin Doraemon ya. Terus gue balik ke masa itu sih, gue tempelin kepala gue dari belakang, anjir kesel banget gue sama diri gue sendiri. Bego banget sih. Tapi ya udah, tapi emang balik sih. Cuman baliknya nggak seharga itu yang gue keluarin. Bisa sih. lu ngerekrut orang gitu kan. Lu dapat persenan berapa dari orang itu? Jadi pokoknya satu orang yang gue rekrut yang bisa andai kata gue ajak itu sekitar 200.000. Dan 200.000 apa 100.000 ya, gue lupa inget deh. Pokoknya ada poin dimana gue mikir ini anjing, ini uang gue buang keluar banyak tapi gue nggak dapat balik gitu loh. Dan gue tuh caranya gue ngerekrut orang ini, gue tuh bukan gue yang ngomong ke mereka, jadi gue ajak mereka. Ini nih ya, kalau anda kata kalian punya teman, ini salah satu strategi orang-orang MLM. Gue kasih tahu karena gue dulu jadi korban. Jadi caranya itu dulu si orang yang ngajak gue MLM ini bilang gini, udah ajak aja temennya ketemu gue, ntar gue yang ngasih tahu. Jadi gitu. Jadi tuh mereka tuh kalau andai kata nih, gue penengahnya, ada atasan gue, lu mau gue ajak, bukan gue yang ngasih tahu keuntungannya, nanti atasan gue yang ngomong ke lu langsung gitu loh. Lah berarti ntar keuntungan di atasan lu dong? Enggak, jadi tuh atasan gue yang ngajakin doang, kayak ngomong manisnya tuh dia gitu. Karena kan yang punya skill secara terlatih tuh dia, bukan gue gitu. Jadi tapi andai kata lu masuk, itu dia juga dapat bonus. Jadi tuh gimana sih, kan namanya multi level ya. Jadi kayak pohon-pohon gitu. Iya, ada pohon-pohon gitu. Kalau andai kata yang bawahnya masuk, atasnya juga dapat bonus gitu. Makanya yang paling sengsara yang paling di bawah. Kalau atasannya pasti dia nerima duit. Terus sebenarnya ke technical speaking, kalau andai kata lu udah punya banyak bawahan, emang lu untung. Cuman kan itu kayak menjerumuskan orang ke cara uang yang salah lah. Tapi kalau andai kata dipikir, kalau andai kata gue sekarang mikir, maksudnya kita kan udah agak gede nih, udah dewasa lah, mikirnya udah bisa lebih ke logika. Sebenarnya bukan penipuan menurut gue, karena emang bener gue nerima ada nih barang yang gue terima, cuman emang nggak guna bagi gue karena gue kan nggak minum vitamin gitu loh. Mungkin technically speaking, kalau misal ikut MLM yang perusahaan yang udah terdaftar, kayak misal Tupperware atau misal Oriflame, mereka kan sebenarnya, tapi mereka tuh nggak mau fokusin nge-hire orang, mereka lebihnya menjual barang, menjual itu kan produk. Emang pakai sistem MLM gitu kan. Tapi apa ya, gue ngelihat kayak mereka untung-untung aja, dan so far nggak ada orang yang jadi korban Oriflame gitu. Karena emang barangnya tuh emang disukain konsumen nih. Dan emang udah terbukti nih, apalagi kayak Tupperware gitu, emang harganya pricey, cuman kan emang ada kualitasnya gitu. Dan mereka nggak ngejar orang buat dapat profit. Mereka istilahnya yang ngejual barang itu dia dapat profit,
walaupun ya ada sistem-sistem LML gitu kayak lu ngerekrut lu dapat poin, tapi itu bukan salah satu kayak prioritas dia sih. Iya kayak cuma gitu. nawarin nih gue ada nih lowongan kalau lu mau jualin Tupperware, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Bener. loh. Tapi kalau yang kita permasalahkan di sini yang mereka tuh maksa banget, ngejar banget sampai lu tuh harus jadi milik gue. Iya, jadi serem banget anjir. Gue di kampus sering banget gak sih di kantin-kantin gue. Tiap gue kelar kuliah gue ke bawah mau makan, ini MLM lagi. Gue besokannya MLM lagi. Dan mereka tuh sorry nih gengs, sorry to say, mereka produknya nggak jelas. Yang di kampus kita itu. Iya. Di kampus kita itu. Emang lu udah pernah kena ngobrol sama orang-orang kayak gitu Oh gak? sering banget ya kan, dulu kan gue tinggal di asrama kan. Orang-orang asrama Gedung kan apa BTW? Gue gedung A dulu. B. Tetanggaan guys, terus lanjut. Terus ya udah kan temen gue itu tuh bukan temen ya, itu kayak orang-orang di sekitar gue tuh banyak yang kena, termasuk teman kelas gue sendiri. Lu bayangin deh, orang gimana ya, gue tuh berpikirnya harusnya mereka lebih cermat sih kalau mau ikutan bisnis gitu, jangan sampai mau ketipu gitu kan. Tapi yang teman sekelas gue tuh sampai saat ini pun dia masih ikut kayak gituan. Dan sorry, itu produknya nggak jelas dan gue nggak yakin apakah itu udah terdaftar legal atau enggak. Tapi kalau yang di asrama itu juga sama aja, mereka tuh ngejar gue banget, ngechat gue terus sampai gue blokirin mereka. Karena kayak mereka itu maksa banget, kayak kapan kita bisa ketemu, kapan bisa ngobrol, bla 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 bla. Dan mungkin mereka salah satu cara mereka biar uang mereka balik gitu nggak sih? Jadi kayak iya benar untuk banget. merekrut orang kan mereka dapat uang juga, jadi modal yang mereka keluarin juga balik. Bener. Itu emang sebenarnya cara nyari uang yang salah sih menurut gue juga. Tapi gue rada paham untuk kayak anak sekolah kayak gue dulu atau anak kuliah, mereka kan mungkin uang jajannya kurang atau mikir kayak gila gue sekarang udah bisa ngasilin duit sendiri, siapa sih yang nggak mau kan? Cuman ya caranya salah, apalagi dengan rayuan gombal yang marketing itu ucapkan tuh. Gimana ya? Mereka tuh ibarat tuh mereka hanya seorang reseller, ya nggak sih? Tapi embel-embel yang mereka tawarkan tuh entrepreneur. Pengen jadi seorang entrepreneur gitu. Di mata gue tuh entrepreneur tuh kayak misalnya bos kita. Itu entrepreneur, bukan penjual obat. Penjual obat anjir keliling-keliling rumah ya. Entrepreneur berarti Kang Cilok juga entrepreneur. Bener juga. Nih gue bacain salah satu postingan temen gue yang dia sampai sekarang tuh masih bukan kerja sih, masih bergelut di dunia MLM. Nih, pusing mau punya bisnis. Anjay. Best Import Company. Anjay. Millennial Entrepreneur Association present. How to start your digital marketing business, ya gitu. Anjay. Terus PS.2, jangan datang kalau tidak siap jadi entrepreneur. Jangan datang kalau tidak siap untuk sukses. Kayak gitu loh, kayak orang itu kan mikirnya kayak, gue datang ke seminar ini gue langsung keluar auto jadi entrepreneur. Itu kayak gitu coy. Ya, itu salah satu strategi mereka mungkin ya. Itu tuh ngebual banget gak sih menurut lo? Ya, ini gue lagi ngeliat website MW nih. Dia tuh multi level marketing juga. Cuman mungkin emang mereka yang, karena gue juga nama MW itu kayak nggak asing gak sih MW. Lo pernah dengar gak nama MW? Enggak. Gue sih sering banget, kayak gue nggak tahu gue liat di mana. Dan yang gue perhatiin mereka tuh jual barang, jual produk. Cuman emang produknya tuh kayak terkenal gitu. Lo tau gak sih kayak suplemen Nutrilite? Pernah dengar nggak lo? Enggak. Gue sering sih denger, dan gue tuh baru ngeh kalau ini tuh ternyata produknya MW. Sebenarnya kalau iya kayak tadi, kayak contohnya Tupperware sama Oriflame, MLM nggak masalah kalau asalkan produknya emang bisa dijual gitu loh. Jadi paling nggak kalau lu nggak bisa rekrut orang, ya udah lu bisa jual produknya gitu kan. Jadi nggak makan korban juga. Dan itu disebut legal karena secara hukum mereka juga terdaftar. Mereka juga terdaftar gitu. Iya, jadi nggak asal-asalan. Sebenarnya banyak juga yang mereka tuh bilangnya terdaftar. Mereka input kayak pura-pura punya lisensi. Ketika kalian cek, kan sekarang kan internet tuh, di internet kalian bisa nemuin apa aja. Kalau kalian pengen mulai kayak gitu tuh kalian harus aware banget, harus ngecek tentang BPOM-nya, ngecek lisensinya, terdaftar nggak, terdaftar di OJK nggak, gitu-gitu. Karena kalau nggak gitu berarti itu udah jelas itu bodong aja. Betul.
Dan ya itu aja sih kayak pesan gue sebagai salah satu korbannya. Kalau andai kata lu pengen cari uang tambahan, mendingan carinya jangan yang kayak ada jalan pintasnya gitu, karena mungkin ada beberapa yang bener, cuman mungkin ada lebih banyak yang anehnya gitu. Dan kalau andai kata lu mau cari uang tambahan ya carinya yang masuk akal aja. Kayak andai kata lu pengen ngejualin barang jadi reseller, ya dari toko yang beneran ada gitu loh. Atau andai kata lu mau freelancing itu kan sekarang kan banyak banget tuh freelancer gitu. Jadi jangan cari jalan pintas lah untuk cari uang, karena akan merugikan diri sendiri. Bener. Rugi banget, mampus. Duit gue balikin. Dan gue masih ingat loh orang yang nawarin gue disuruh bayar berapa coba? Berapa? 4 juta. Buset, 4 juta. Banyak banget. Serius. Itu produknya sering banget itu riwa-riwi di telinga lo. Apa itu? Hah? Apa? Oh. Bisik-bisik gue. Pip. Oh iya ya. Iya, itu sering banget kan di telinga, ya nggak sih? Coba gue lihat dulu. Websitenya aja sucks banget sumpah. Oh, suplemen makanan. Makanan, vitamin, obat kuat gitu-gitu. Oh malah 4 juta coy. bakal apaan tuh? Nah makanya itu ngerugiin banget gak sih? Oh ini dia namanya. Karena basically kalau lu join Oriflame, setahu gua ya lu nggak perlu bayar. Lu join aja, lu terus ngejualin katalog yang ada di katalog itu, lu dapat bonus selesai. Gitu kan? Caranya itu lu lebih masuk akal. Kayak yang di Tupperware juga, lu masuk join, lu nggak perlu bayar, lu jadi member, lu ngejualin udah gitu. Ya sebenarnya mungkin kalau ada kata ini singkat aja sih sebelum nutup ininya. Kalau ada kata dipikir-pikir, mungkin sebenarnya perusahaannya itu dari awal punya niat baik nih. Gue pengen nyediain tempat di mana orang bisa cari uang lebih. Cuman cara orang-orang di bawahnya dia nih yang aneh-aneh, yang bikin orang anjir MLM. Yang sebenarnya yang menurut gue yang ngejelekin nama LM tuh yang marketernya itu tuh yang cari caranya jelek-jelek tuh. Mungkin si company-nya dari awal niatnya baik gitu, cuman tapi tetap aja korban, rugi ya rugi. Ya sudahlah, mau diapakan lagi. Itu bisa buat learning process gak sih? Iya, jadi pelajaran aja lah. Jadi jangan main MLM cari uang yang halal-halal saja. Udah gitu aja sih dari gue. Kalau dari gue intinya kalau misalkan pengen ikutan bisnis gitu atau jadi reseller, carilah produk yang jelas, company-nya juga udah terdaftar, kalian bisa cek semuanya kan, itu BPOM-nya tuh jelas. Terus ada lisensinya juga. Kan sekarang tuh zaman digital, kalian bisa ngecek apapun di situ. Jadi jangan pernah kemakan omongan orang, itu aja sih. Karena sales tersebut mereka tuh emang pembual banget, yang bikin orang kalau misal belum ada pengalaman di dunia seperti itu, mereka bakal gampang banget keciduk gitu. Jadi kalian harus jadi orang yang smart juga di era digital ini gitu kan. Bukan hanya HP kalian aja smartphone, tapi kalian juga harus smart. Gitu sih. Dari lu ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, itu aja. Pokoknya hati-hati aja lah kalau aneh kata ada kayak gitu. Bener. Jadi itu dulu di episode kali ini gengs. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel aku. Jangan lupa untuk tonton show Khalifa lainnya kayak Paranormal Activity, Madami Khalifa, buku review. Terus ada juga chit chat. Terus jangan lupa buat ini promosi buat show lu juga deh. Oh iya benar. Okay. Ini gue udah ngelepas headphone tapi nggak apa-apa. Jadi gue ada beberapa show juga di Wave Suara. Ada Kilas Balik tentang sejarah Indonesia, dan ada Teropong Dunia itu tentang berita harian. Jadi tiap pagi kita update tentang berita-berita yang lagi terjadi nih di hari ini dan di hari kemarin. Kalau anda kata kalian pendengar Khalifa pengen dengerin berita, udah ke Teropong Dunia aja ya, jangan kemana-mana. Thank you. Makasih udah datang dan ngeluangin waktu di episode kali ini, Leaks. Oh ya, thank you juga akan tempatnya dan kesempatannya. Saya korban MLM. Terima kasih. Makasih. So see you in the next episode guys. Bye bye.